Shalom teman-teman semuanya, hari ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi antara teman-teman apologet Kristen melawan seorang polemik muslim. Dia adalah seorang mahasiswa psikologi. Namun teman-teman, dari diskusi ini kita melihat bahwa dia tidak merepresentasikan seorang mahasiswa yang punya intelektual yang tinggi. Mari saksikan, Tuhan memberkati. Islam Kristen Pak, psikolog. Saya Islam Kak. Ini beneran psikolog Pak? Enggak. Bentar, Polri. Psikologi Bintara. Bapak polisi, Pak? Enggak. Masih mahasiswa psikolog. Psikolog. Psikologi apa? Psikologi manusia. Industri, kesehatan. Ya medis. Ya. Kesehatan. Iya. Silakan, Pak. Langsung bertanya kepada yang lagi makan yasinan ini. Makan yasinan ya, Toh? Emang kalau Kristen itu dianjurkan kristenisasi ya, mendakwakan kekristenannya. Matius 28 ayat 19. Oh, tapi kenapa kristenisasi itu harus menjelek-jelekkan agama orang ya? Bukan, kalau memang agama orangnya udah jelek, ya kita cuma bacain aja. Biasanya yang memang sudah tahu kalau jelek itu tersinggung, Pak. Iya, maksudnya kan nggak perlu dibacain juga kan, bukan urusan kamu, agama orang, ajarkan aja agamamu. Masa sih? Masa sih bukan urusan kita? Apa urusan kamu dengan agama kami? Kenapa nggak kamu ajarkan aja agamamu gitu? Karena kami juga diajarkan kalau ada orang tersesat, kami bantu ke jalan yang benar. Tunjukkan aja kebenaran agamamu, benarnya di mana gitu. 2000 tahun lalu ya babi di Gerasa juga ngomong gitu. Apa urusanmu anak Allah yang maha tinggi? Dia ngomong kayak gitu juga. Iya, agamamu benarnya di mana? Benar. Maksudnya kan agamamu itu sama ajaran siapa sih? Kan kalau Yesus sendiri itu ngajarin Taurat kan waktu dia hidup. Betul. Pasti. Yang kamu ajarkan, yang kamu bawa sekarang itu ajaran yang mana? Ya Taurat. Ya memang Yesus itu mengajarkan supaya kami ini melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Pertama, kami dilarang berzina. Nah, tahu-tahu ada nabi nomor punggung 25 berzina. Ya kami kasih tahu lah yang benar. Iya. Oh, Yesus puasa nggak? Puasa. Terus Kristen puasa nggak? Banget. Puasa. Kristen yang mana yang puasa? Semua Kristen puasa. Yesus itu ibadahnya bersujud nggak? Sujud. Kristen bersujud nggak? Sujud. Yesus bersunat nggak? Sunat. Kristen yang mana yang bersunat? Semua sunat. Semua Kristen kalau mau sunat boleh sunat. Kristen mana yang bersunat? Semua Kristen bersunat. Kalau mau sunat, tapi sunat orang Kristen itu dijelaskan langsung sama Tuhan Yesus bahwa itulah baptisan, bukan sama seperti sunat fisik. Kalau sunat fisik, Pak, Lucinta Luna itu sunat 2 kali, Pak. Islam dia, namanya Muhammad Fatah. Dorce Gamalama itu sunat 2 kali. Siapa? Aku nggak nemu benang merah antara Kristen dan ajaran Yesus gitu. Emang apa yang kamu tahu? Ajaran Yesus itu Yudaism. Hah? Jadi kalau kalian itu, Yesus itu kan Rabi Yahudi, mengajarkan Taurat, mengajarkan keyahudian. Tiba-tiba ada agama baru yang kalian bawa, yang buat-buatan kalian di abad keempat, yang nggak jelas dari mana asal usulnya, dari fansnya Yesus bikin sendiri. Tiba-tiba menyebut agamanya bawaan Yesus, padahal bawaan si Paulus. Betul. Padahal Yesus itu memang ngajarin Taurat, Pak. Apa ajaran Taurat itu? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Bapak mengingat dan menguduskan hari Sabat nggak? Ya, itu kami satu. Kan Islam, kami Islam. Oh, nggak beriman sama Taurat ya?
Taurat yang asli, bukan Taurat yang sekarang. Mana Yang Taurat asli kayak gimana coba? Boleh tahu? Tuhan kami nggak pernah bilang yang dilindungi itu cuma Al-Quran, tapi kami wajib beriman pada kitab-kitab terdahulu. Iya, mana Apa kitabnya? itu? Kitabnya mana? Ya kita mana tahu lagi, namanya udah Allah diubah-ubah. bilang itu di Al-Maidah 48, Allah menjaga Sudah kitab-kitab diubah-ubah, makanya disempurnakan di Al-Quran semua. Kami rujukannya Al-Quran aja. Di Al-Maidah 48, Allah mau mengatakan dia menjaga kitab-kitab sebelumnya. Berarti Allah mau penipu ya? Jadi Bang, Coba kita buka data ya. Yesus itu nggak bawa agama Kristen, nggak pernah dia bilang mau mengubah ajaran. Tiba-tiba Yohanes 10, kalian 30. fans-fansnya ini bikin aliran sendiri gitu. Coba boleh Menyembah kita buka patung. Nggak apa-apa Pak Prof, nggak apa-apa Pak Prof, biar dia selesaikan dulu. Pak, kalau Allah mengajarkan berzina atau tidak Pak? Ya enggak lah. Oh masa, coba Di kita Alkitab buka tuh yang ada kan Al-Furqan 68. bersundal-sundal Sabar ya. bersusu-susu. Silakan Pak Prof, Al-Furqan ayat 68 nih serius Bapak? Nggak diajarin zina? Di Alkitab yang ada sundal susu-susu gitu. Sabar ya Pak ya. Sabar, Pak. Nih kita lihat nih. Kita lihat dulu ya si Bapak aja penipu. lah yang baca lah. Kita lihat dulu si penipu ini sebentar ya, boleh? Nih, ada yang mengatakan tadi katanya apa? Siapa diubah-ubah kitabnya, betul ya? Betul. Dengar ya, 1.800 orang dengar dia bilang mengubah kitabnya, tapi coba baca ini, Faslav tolong. Dekatkan dikit, bro. Oke, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaga. Mau dijaga, Penipu ya? bukan diubah-ubah. Dijaga. Katanya dijaga, tapi bisa diubah-ubah ya. Memang Islam wajib bohong ya Pak ya, disuruh Allah ya? Yang wajib bohong itu kalian. Ini Yesus penipu itu nggak kenal sama kalian. Kalian datangnya sebelum atau sesudah Yesus wafat. Ini si penipu ini si penipu ini, menjaganya, tapi nggak bisa. Tapi umatnya bilang diubah-ubah, ya. Ini saya bingung, yang penipu umatnya atau yang ngomong ini. Ingat ya, menurunkan kitab sebelumnya dan menjaganya. Jaga kitabnya aja nggak bisa, apalagi kalian, jagain kalian yang amburadul ini. Kristen Tapi itu datang Al-Furqan- setelah Yesus wafat. Yesus nggak pernah mengatakan akan ada aliran pengikutku. Al-Furqan. Yang ada itu dia mengajarkan sebagai Rabi Yahudi. 68. Tadi Bapak ini bilang nggak diajarin zina ya kan? Sama ini, Prah. Tadi dia bilang tentang persusuan, bukain Muslim 2635. Nanti satu-satu. Oke. Nih, Al-Quran, ya. Dan Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan, tolong baca Fathah. Oke. Dan orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, itu bagus. Dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, itu bagus. Dan tidak berzina, itu bagus. Dan barang siapa melakukan demikian itu tadi, niscaya dia mendapat hukuman yang ikepi. Iya. Apa itu? Udah bukan dapat hukuman yang berat lagi ya, lihat nih. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Iya kan? Hah? Apa itu? Iya. Salahnya di mana? Bapak kalau nggak berzina dosa Pak. Orang-orang yang menyekutukan Allah, yang membunuh orang, yang berzina itu akan dilipat gandakan asapnya di hari kiamat. Tidak. Ada kata tidak? Tidak. Iya, barang siapa yang melakukan demikian itu maksudnya itu menyekutukan Allah. Ini berarti dicoret nih kata tidaknya. Saya coret Ya aja ya, boleh. ampun, kamu kalau nggak paham sastra Al-Quran itu nggak usah sok-sok ngerti. Boleh saya coret? Boleh? Kok dicoret? Oh, Loh, tidak ini itu sastra. ada kata Prof. tidak kok. Tidak itu sastra. Ya Prof. kamu nggak ngerti. Pakai logikamu aja. Biar aja dulu Pak, biarin dulu. Dia ngeles-ngeles terus nih. Nih, ini ada kata tidaknya Pak. 1, ya, 2, 3. Aduh bang,
Aduh, sampai adu-adu dia tak. Pak, udah Secapek nih, Pak. apapun kamu mencari kekurangan Al-Quran, Udah kamu nggak kabur, akan Pak. ketemu. Udah kabur. Ini makanya tadi aku udah curiga ya. Ditanya psikologi apa, dia bilang Medis. medis. Nggak ada orang psikologi ditanya kayak gitu. Makanya kau itu udah bohong. Tadi kau udah bohongin Quranmu. Sekarang kau baca di sini ada kata tidak ya. Kau Kalian itu bilangkan yang kata membohongi tidak. Yesus. Nih, Yesus capek-capek membawa ajaran agama, kalian ubah-ubah. Baru ngubah, bukannya Anda tadi di situ dikatakan tidak mempersekutukan Allah, Anda bilang yang mempersekutukan Allah. tadi katanya Di mana-mana orang tahu Katanya kok kita- kalian yang mengubah-ubah Alkitab. katanya kitab-kitab diubah. Sementara tadi si kami katanya menjaganya, ya kan? Iya. Parah loh ini. Bang, Si kami. Serius? Loh, kok kami banyakan? Bang, kalian kok Satu, Allah. sibuk kali nyari cacatnya Al-Quran, Bang. Kami banyak ini. Nih jamak ya Pak ya? Si Bang, kami. mending kalian baca Kejadian 19 ayat 31 sampai 32 di Oh, baca Alkitab dulu kalian nih. daripada capek-capek Baca nyari dulu, kejelekan dulu kitab orang. menjaganya. Ini nih. Coba kamu baca Kejadian 19 ayat 31 sampai 32 kalau berani. Ini loh, kau baca ini dulu. Baca dulu Alkitabmu yang cacat itu, gak usah capek-capek nyari kejelekan kitab orang. Prof, kayaknya Quran udah nggak menarik baginya, Prof. Saat membaca kisah Lot, kita tahu alasan apa yang menyebabkan Lot menyetubuhi kedua putrinya. Aduh, indah sekali kitab suci kalian ya. Masalah incest antara ayah dan anak pun masuk gitu. Iya, karena ya kalau tidak berzina orang Islam, dia akan dapat hukuman, akan dapat dosa dan dilipat gandakan azab untuk orang Islam. Makanya orang Islam harus berzina. Zina. Semangat Pak, berjinahnya Pak. Kamu capek-capek nyari cacatnya Al-Quran, mending kamu baca Kejadian 19 ayat 31 sampai 32. Bapak ini nggak tahu Pak kalau Quran pernah cacat Pak? Nggak tahu ya Pak? Baca dulu cacatnya kitabmu, baru nyari cacat kitab orang. Ini ada buktinya Pra, kalau kitabnya pernah cacat Pra. Apa sih itu? Ibnu Majah Pra. Apa? Emang tulisannya apa? Tulisannya gini Pra. Ntar dulu, dia ngerti hadis nggak? Takutnya dia nggak tahu hadis lagi. Dia nggak tahu kan? Iya. Kita lihat ke definisi cacat ya nih. Ini sanadnya nih. Aisyah ia berkata telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan yang tadi dikatakan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung masuk dan memakannya. Nih Pak, cacat nih Pak. Hilang Pak. Burungnya jadi dominator tuh ya. Makan Quran Pak. Mana sekarang surah persusuan Pak, di mana? Itu itu hadis apa sih yang kamu buka itu? Ibnu Majah Ibnu Majah nomor 1934. kok bisa ada 1934 1944 Ibnu Majah? Goblok nih Pak. 934 itu loh. Pernah baca hadis, dia kan udah gue Itu kamu bikin sendiri. Kamu bikin sendiri, edit sendiri gitu. Dia paling. Coba googling aja Pak kalau punya HP Pak. Itu kamu edit sendiri. Ya, coba Ya googling aja sana cari. Googling aja, Pak. NC. Cepret. Bikin sendiri, edit sendiri. Goblok gua. Oke. Yaudah kita kasih hadis muslim lah kalau nggak percaya. Muslim 2635. Astaga, Muslim 2635 dari mana? Memang ya Kristen tolol ini. Oh Bapak nggak pernah baca hadis ada nomornya? Kalian tuh kalau nggak ngerti hadis nggak usah sok-sok ngerti hadis. Oh, kalau Quran ada ayatnya Pak, kalau hadis ada ayatnya atau ada nomornya? Coba bawa Quran aja deh, jangan bawa-bawa hadis. Kalian nggak ngerti hadis. Takut. Oh ya udah, bawa Quran Alkitab aja kalian tadi yang cacat dikasih. aja kalian tuh nggak ngerti, apalagi hadis yang ilmunya Gini, tinggi. Pak. Gini Pak, tadi
kasih Quran, Bapak nggak mau. Sekarang mau ke Quran. Gak mau gimana? Kamu yang gak ngerti maknanya. Coba, jadi maknanya gimana yang tadi tuh? Jelaskan di situ, baca 3 ayat sebelumnya dan 3 ayat sesudahnya. Oh, boleh. Yang tadi Pak Prof katanya yang tadi. Coba baca. Masa kamu nggak ngerti maksud Rukun ayat itu? 68. Emang Bapak ngerti ayatnya, Pak? Ngerti dong, jelas. Ayat berapa tadi itu? Al-Furqan. Al-Furqan ayat 6 dari 65 ya, kita baca ya. Biar mata kalian terbuka. Oke, 65 ya. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, jauhkanlah asap jahanam dari kami. Ini berarti dari 63 ya. Aduh, panjang nih. Oke, dari 62 ya. Tolong bacain yang ini. Sebentar. Suara aku nggak kedengaran dari tadi. Tolong bacain yang ini, Faslaf. Ibnu Jauzi dan Zadul Masir mengemukakan pendapat para ulama bahwa surah Al-Furqan merupakan surah Makkiyah. Hanya saja Ibnu Abbas dan Qatadah menyebut 3 ayat 68 sampai 70 yang turun di Madinah. Oke. Berarti ayat yang di sini dari 63, katakanlah 63 sampai 67, ada hubungannya nggak dengan 68? Nggak ada. Karena yang ini turunnya di Mekah. Yang ini turunnya di Madinah. Yang 68 tadi sampai 70. Ya, lihat kebotolan orang Islam ini. Dia mau baca dari ayat 65. Bentar. Dia ngomong hadis, saya jarang pakai hadis ya, tapi jadi tertarik juga mau buka hadis nih. Ya, izin 1 menit boleh nggak, Bro? Silakan. Iya, tadi kan dia bilang editan. Nih, 1 menit aja, Kak. Kita lihat ya. Besarin gue, Bro. Coba dengerin biar aku baca dari 62. Sebentar. Kalau kamu bilang saya mengedit, saya buka. Coba kamu dengar biar aku baca dari 62. Oh, yang tadi, Prof. Masih yang tadi, Prof. Silakan, Prof. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza humul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Oke, itu 62 ya. 63 walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, dan orang-orang yang mengisi waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Itu sama dengan Yesus bersujud, bukan nyanyi. Next, walladzina yaquluna rabbana zarib anna adzaba Jahannam inna adzabaha kana gharama, dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahannam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu kekal ya. Innaha sa'at mustaqarram wa muqama, sesungguhnya ia adalah tempat menetap dan kediaman yang paling buruk. Maksudnya Jahannam itu ya. Next, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Oke, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara
wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu inna bil haqqi wa la yasnuna wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. Nyambungnya di mana sih? Gue bingung. Iya, siapa yang melakukan demikian itu maksudnya itu yang mempersekutukan Allah. Memang sastranya seperti itu. Sastra apa? Sastra gending. Sastra botol. Kecuali dikatakan, Sastra muni. kecuali di sini kalimatnya positif kan, maksudnya kalimat-kalimat positif. Maksudnya itu negatifnya ini, ya. Oke, dia bilang negatif ya. Ini yang aku tunggu. Oke. Yudha'af lahul Kita lihat ya. adabu yaumal qiyamati wa lihat, perhatikan ya. yakhlud Dia- fihi muhana. Lihat ya. Baginya yang dipergandakan azab pada hari kiamat, dan dia kekal dengan azab itu di dalam Jadi kehinaan. kamu harus berzina karena di sini digunakan kata tidak berzina. Itu kan Barang siapa sastra Indonesia. Kamu mengartikannya seperti itu. Oke, kita katakanlah sastra Indonesia salah ya. Salah. Enggak salah. Enggak, gini. Saya Ada ngikutin perbedaan kamu, bro. cara menyampaikan. Bro, saya ngikutin akal pikiranmu ya. Saya ngikutin kamu, saya nggak membantah. Berarti semua yang di sini ini dianggap sebagai kata-kata di sini barang siapa melakukan. Ini maksudnya adalah yang berkebalikan dengan ini kan? Maksudmu seperti itu kan? Setuju? Setuju? Ah. Iya kan? Setuju? Bilang dulu setuju. Iya, Bilang, maksudnya oke. negatifnya itu maksudnya. Oke, kunci ya teman-teman ya. Di sini ada kata Maksudnya tidak. yang negatifnya itu nggak usah ngunci-ngunci Ya. kamu. Oke, setuju. Ini aku ikutin cara berpikirmu ya. Nah, Kata tidaknya ini semuanya nggak dipakai nanti jadi nyata. Ingat ya, ini dieliminasi, ini dieliminasi, ini dieliminasi ya. Berarti kata-katanya sebaliknya. Oke, kita ikutin sama dia. enggak lah itu kan caramu Ini kan aja. caramu toh, iya kan? Jadi Enggak, kata-katanya di aku sini. nggak bilang gitu. Aku bilang Kamu mana yang siapapun yang benar? melakukan hal-hal buruk yang disebutkan di situ, Dapat dosa. Iya, jadi gini Iya. bro. Berdosa, Jadi gini. iya. Jadi yang berzina, jadi gini. Ini kata tidaknya kan nggak ada. Jadi. nah itu jadi kan yang caramu. berzina- Yang berzina itu yang dikatakan melakukan. Itu betul? caramu, nggak seperti itu bahasa Arab. Nah, terus gimana? Kamu jelasin. Kamu kan cuma tahu bahasa ini, Kamu bahasa menggunakan kolbu. kata ini nggak mau tadi. Sekarang saya udah ilangin, kamu nggak mau. Oh, itu Jangan hal-hal kamu dosa. sama-samain dengan caramu mengartikan. Bentar. Tadi katanya yang hal-hal dosa yang dapat hukuman ya, Bang? Betul. Iya, Oke, kalau tidak berzina itu hal dosa nggak? enggak lah. Tuh ini. Loh, itu dapat Barang hukuman. siapa melakukan demikian itu mendapat hukuman yang berat. Berzinanya, makanya kamu Loh, Oke, di jangan situ. Kalau gitu Negatif. yang berzinahnya ya, setuju? Setuju? Ini berarti nggak ada ya? Yang berzinahnya yang diambil. Setuju? Aduh, udah tahu lah arahmu kemana. Loh kamu kok? Disitulah keindahan bahasa Al-Quran. Indah nggak tuh? Tidak Nanti berzina. Nabimu dihukum cebok indah. pakai batu ya. Di situ kamu bilang, ih situlah indahnya Islam. Tapi kamu sendiri nggak Iya, pakai batu. maksudnya kan nggak kayak yang di kejadian 39 tadi yang Oke. ayah sama putrinya. Sekarang biarkan kami yang menjelaskan. Kamu sudah baca tadi bahasa Arabnya. Thank you ya. Pertama, tadi saya sudah bilang ada 3 hal. Saya selalu merujuk itu 3 hal. Pertama, ini ayat 68 ya. Di sini tadi udah dibacakan sama Fatslav dengan lantang bahwa ternyata 3 ayat itu, yaitu ayat 68 sampai 70 itu tidak berhubungan karena dia adalah surat Madaniyah. Iya. Sementara surat yang lain itu Makkiyah. Tapi karena kamu tadi bilang dari ayat 65 kamu baca, saya ngikutin jalan pikiranmu. Ya, saya ngikutin jalan pikiranmu. Oke lah, kita baca. Sebetulnya ayat ini dari 63. Oke? Iya. Ya. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Saya tanya sama kalian, ada kata tidak nggak di sini, Faslav? Nggak ada. Nggak ada. Oke, yang kedua. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Ada kata tidak nggak? Nggak ada. Oke, yang ketiga. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Ada kata tidak nggak? Nggak ada.
Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ada kata tidak? Nggak ada ya. Nggak ada. Berarti ini kalimatnya tidak menggunakan kata tidak, Betul. ya. Bagus, semua bagus. Tapi di sini ya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan mereka tidak berlebihan. Ada kata tidak ya? Ada. Tidak berlebihan, tidak kikir. Terus di sini ada kata tidak, ada kata tidak, ada kata tidak, dan ada kata tidak. Yes. Oke, ini dieliminasi semua kata tidak, dan ini juga dieliminasi semua kata tidaknya. Alah, lebay lu. Bentar, saya ajarin kamu cara baca ya. Pertanyaannya, kalau kamu menolak ayat 67, meskipun tadi udah bertolak belakang dengan ini, artinya semua yang melakukan dari ayat 63, ini semua bakal masuk neraka bro, karena tidak ada kata tidaknya. Nangkap? Nangkap nggak? Aha. Ini kan orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Di sini tidak ada kata tidak. Kamu bilang itu sastra bahasa. Kamu pikir Al-Quran itu kayak soal CPNS ada Ya memang ini yang nulis sih, kalau menurut saya ya IQ-nya rendah. Ya kata-katanya nggak rendah. Justru kamu yang nggak paham, sastranya tinggi. Ya kalau kamu paham. Itu kamu karena jelaskan belum kamu kepada analisis kata per kata. Oke, bro. Ini baru premis kedua. Ini yang terakhir ya, pamungkas ya. Oke, baca ini ayatnya. Ayat berapa? Faslav? 68 dan 70. Oke, kita baca ya. Sampai. Dia tadi bilang berkebalikan. Ayat 69. Oh, jadi orang yang tidak berzina dan segala macam di sini yang positif Hah? akan dilipat gandakan, bukan hanya berdosa, tapi dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Oke? Yang terakhir, poinnya di sini. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka akan diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi konteks ayat ini berbicara bahwa Allah tidak menghendaki orang tidak berbuat dosa, tetapi orang harus berbuat dosa supaya apa? Supaya bisa tobat. Coba buka hadisnya, Sahih Muslim 5042. Aku nggak heran sih kamu Kristen kalau cara memahami seperti itu. Loh, ini dalil. Ini saya nggak ngasal. Ya. 4936 bro. Tidak berdosa dimusnahkan. 4936 boleh. Itu juga. Muslim 4936. Ya, kamu tetap Kristen. Kalau Kristen yang pinter-pinter udah pada pindah ke Gak Islam. apa-apa bro, saya nggak apa-apa dibilang bodoh, tolol ya. Tapi jangan sebut saya Islam, itu aja. Misalnya minta tolong. Iya. Makanya kamu tetap Kristen. Kita baca Orang ya. yang Bentar ya pinter-pinter bro, psikologi ya, sebentar ya. Kita baca dulu nih. Ini yang adalah pinter kan hadis. nggak ada yang Kristen. Ya, ini adalah hadis. Kita ke substansi aja. Ya. Orang-orang Yahudi yang cerdas itu mana mau masuk Kristen. Oke. Makanya Kristen di Kita sana baca makin dulu, turun kita baca. cuma 1,9%. Sabar ya. Oke. Itu. Kalau di negara Abu maju Hurairah. sekarang Kristen udah nggak laku. Bacain bro. Orang-orang udah pinter. Oke, aku baca ya. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian seluruhnya. Setelah itu Allah akan menggantikan kalian dengan umat yang berbuat dosa, sehingga mereka akan memohon ampunan, ini bertobat ya, kepada Allah, dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Ini datanya. Ya, kamu mau bantah? Bikin hadis sendiri, edit sendiri. Bro, itu Ya kamu ampun. cek itu. Gini loh, kalau kami bawa data palsu, Gak kami usah akan ngedit-ngedit hadis orang. Bro, dengar. Kalau Ini kami bawa sejalan data palsu, sama kami Quran kena tadi. UU Ini sejalan ITE. sama Quran Kami tadi. kena undang-undang ITE, bro. Kalian bisa cek itu. Aduh. Kenapa Pak udah Trik lama. udah mimisan kok Trik lama udah kebaca. Udah mau muntah darah Pak. Enggak sih, aku santuy aja sih ngadapin Kristen. Kan Kristen emang udah cacat dari dulu agak ajarannya. Oke ya. Saya ambil dari ilmuislam.id ya. Kita lihat sama nggak? Oke, kita cek di sini. Sama nggak? Coba kita lihat ya. Sama ya. 4936, oke. Oke, kita lihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu Allah akan mati. Bikin dosa guys.
Biar Allah ada kerjaannya guys, ngampunin. Ntar dia kagak ada gawean. Jadi ya, kami sama sekali di sini ya, kami justru Bikin website sendiri, hadis sendiri, Islam, edit bro. sendiri, trik lo trik lama. itu ilmu Islam ya. Sekarang begini, Trik lo trik lama, bro. Bang, dikasih waktu cuman ngomong-ngomong gitu doang bang, kayak orang goblok. kamu ada Udah gak mempan trik lo trik Masa lama. enggak, masa orang psikologi cuman gitu. Gini nenek kayak bocah. Kayak bocah lagi rebutan permen bang. Nggak ada gitu kata-kata seorang Mending lo psikolog jelasin. yang ini gitu, yang bagus gitu bang. Mending kamu jelasin kenapa Tuhan kamu harus turun ke bumi. ya. Ini sekarang kita uji ya, dia penipunya atau enggak ya. Mending kamu jelasin kenapa Tuhanmu tuh harus turun ke bumi. Oke, kamu juga nanti jelasin ya kenapa Allahmu turun ke bumi. Bukakan Al-Baqarah 210. Allah kau juga Dulu turun ke bumi jelasin bro. kenapa Tuhan kamu harus Loh, dibantai. Allahmu juga turun ke bumi bro. Waktu dia Nggak ketemu Musa emang dibantai, dia kenapa harus dibantai? emang ya memang Allahmu waktu jadi Jelasin pohon dulu kenapa. ketemu waktu jadi pohon ketemu Musa emang nggak turun ke Masa- bumi. Gimana sih lu? Ini Bantai sih. tidak ada yang mereka tunggu-tunggu. pada Trik hari lama, Jumat. bosan trik lama. Jelasin aja kenapa Tuhanmu harus dibantai. Bang, kenapa bang? Sakit banget denger Quran ya bang? Sedih banget ya, tersayat-sayat ya denger Quran ya? Astaga, Udah, yes. segitunya bang lu kaget kan? Kenapa bang? Menyiksa Trik banget ini Quran lu. Baru tahu gua Quran itu menyiksa banget ya batin dan jiwa raga lu ya. Trik lama. Kasihannya. Itu udah keluar bang dari hidung. Astaga, masa Qurannya dibilang trik lama? Gila ya. Kenapa Tuhanmu harus dibantai? Bang, kok bisa bang? Abang nggak tengah-tengah-tain Quran ini trik lama bang? Bang nggak tahu malu banget. Bang lu menista lo bang. Berani-beraninya kok bilang hadis dan Quran trik lama bang. Astagfirullah. Bang, seandainya udah malu banget dan sadis banget menurut anda seperti disilet-silet baca Quran, mending ateis bang. Lah di mute Mending mulu. jadi ateis bang. Ateis itu pilihan yang tepat Di untuk mute orang mulu ya. yang malu sama Quran dan Kenapa nggak hadisnya. berani? Astaga. Kenapa di mute terus? Bang, kenapa bang malu ya bang baca Qurannya? Jangan. Jelasin dulu Agatha. Berapa kali tadi? Trik lama. Cuman Kenapa aku Tuhanmu gitu, harus Bang. dibantai? Jelasin dulu. Ya udah, kenapa Allahmu kakinya di neraka? Kasih faslap. Itu kasihan loh kakinya itu kebakar kagak tuh. Gimana itu bang? Bang malu banget ya. Gue sih kalau udah kayak lu bang, gue pasti akan teriak-teriak Di mute mulu. trik lama. Mute Soalnya lu dong. kayak orang yang ini bang, kayak orang digigit rabies gitu loh bang, jerit-jerit nggak jelas, nggak ada isinya. Curang dong kalau Baca. Ada jangan curang. Bukhari 4470 penjelasan dari surah Qaf ayat 30 nih ya. Ada trik lama. Anas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang dilemparkan ke neraka hingga mereka itu berkata, apakah ada tambahan lagi? Jawab tak? Lanjutin tak? Trik lama. Trik lama. Maka Allah mengatakan kakinya dan neraka itu berkata Maka cukup. Allah Kamu edit Bang, lu kalau buka mic, Bikin masa hadits lu cuma sendiri. ngomong trik lama Oke. apa-apaan sih? Bang, bikin bang, ini hadits sekalian. sendiri. Oke, Bang Blaze Migat sekalian ini bang, ya kita buktikan bahwa kita nggak pernah mengedit ya, kita orang Kristen berdignity ya. Tolong dibaca, selesai kau. tolong baca ini sorry, kitab sorry. apa? Loh, nih, gedein. Sorry. Jangan barengan. Trik lama. Hal yang membagongkan. Bang Psikologi Bintara pasti ikut sunnah ya hidupnya ya. Tolong dibaca, Fatslaf. Siap, Guru Nda. Oke, Trik lama. trik lama ya. Wah ini aku ngedit setebel ini gimana caranya ya? Oke, kitab apa? Wuduk. Wuduk. Bukunya apa? Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Halaman? 80. Oke. Nomor? Jelasin dulu kenapa Tuhanmu harus datang ke bumi untuk dibantai. Sebentar Gak Bang. usah ribet bahas Bentar. kitab orang.
Oke, tolong bacakan Fatslav. Oke, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan pada suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam pergi buang air. Aku disuruhnya mencarikan 3 buah batu, tetapi aku dapat hanya 2 buah. Ku cari sebuah lagi, tetapi tetap tidak kudapat. Maka ku ambil sepotong tai yang telah keras, lalu ku berikan kepada beliau. Orang gila. Nabi mengambil kedua buah batu itu dan membuang tai keras sambil mengatakan, ini kotor. Oke. Ini bahasa Arabnya ya. Ini bahasa Arab. Ini nabimu cebok pakai tai ini, tai kering, spotaker, sepotong tai kering. Kamu di rumah sedia ini nggak? Buat boker. Ini ajaran nabimu nih. Nggak ada nih di Kristen kayak gini. Ya. Gimana tuh? Jawab. Iya, biar aku jelasin. Boleh nggak aku jelasin? Boleh aku jelasin nggak? Reklama. Ya, coba Itu jelasin. ada penjelasannya. Boleh aku jelasin nggak? Coba jelasin. Nabi yang Oke. boker pakai spotaker tadi. Penjelasannya ada di Yesaya ayat 7:20 ya. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat. Nggak bisa. Ya, ini Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu pahanya. Dia. Tuhan mana yang meminjam pisau cukur? Cuman Tuhan Oten yang minjem pisau cukur. Ada, Allahnya mu juga minta pinjamin loh, pinjaman ada. Sabar kalau masalah minjam Allahmu itu Tuhan juga akan ada mencukur pinjamannya. kepala dan Nanti bulu pas lah. kontol. Nah, minjem ya, Anda mau tahu nggak Allahmu itu minjam? Kamu harus ngasih pinjaman loh sama Allah. Lucu banget sih isi Alkitab. Masa Tuhan meminjam pisau cukur? Aduh. Kalau Yesaya kalau 7. Netizen baju pemain bola itu coba ada baca porsinya. Yesaya 7:20 ya netizen. Kalau itu kan ada Tuhan Kristen meminjam Al-Baqarah itu udah dijelaskan ya, nanti kita buka juga. Jadi jangan memfitnah. Yang di Jadi, Alkitab tuh bisa dijelaskan. Ya. Kita lihat ya. Al-Baqarah 245 nih, kita lihat ya. Siapa yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Allah lu juga minjem bro, gimana? Allah lu aja minjem kita diem-diem aja. Bahkan Allah lu itu minta harta rampasan loh. gak nyukur bulu kemaluan juga kali. Masa Tuhan nyukur bulu-bulu? Oh, cukur bulu kemaluan itu kurban kalian ada. Kau mau kemana pun kami ikuti Nah, bro. ini Nah. tadi yang dia kutip-kutip itu ya. Yesaya 7 ayat 20. Di sini ceritanya kalau kita baca Septuaginta, Allah di sini mencukur raja Assyria. In that day Lord will save with a large and blood. Jadi kalau di dalam penjelasannya, di dalam tulisan Bapak Gereja, itu nggak bercerita tentang Oh berarti Tuhan itu buka barbershop gitu. oh itu kan Bahasanya tinggi alegoris. bro, ini bahasanya tinggi. Itu kan bahasanya alegoris. Nggak kayak bahasamu tadi. Beda yang sama ini tadi spotaker. Tuhanmu tukang Iya, ini sabar. Beda sabar. sama yang spotaker. Ini Tukang bukan pangkas. alegoris. Ini memang betul-betul tai nyata ini dipegang sama Nabi. Nggak alegoris. Nabi mengambil kedua buah batu itu dan membuang. Iya. Jadi makanya gini, saya bilang ya. Agatha sering gini bang. Ya, nggak ada kata pinjam di sini. Tidak ada kata pinjam di sini. Will save. Ini will save, nggak ada dipinjam. Oh ini Septuaginta bro, ini 1300 tahun. Ini 1300 tahun daripada kitab yang ini. Ini saya punya Masoret nih, bahasa Ibrani. Ini 1300 tahun lebih tua daripada yang ini. sekarang salah gitu. Nggak ngerti dia, Prof. Lu tuh Kamu jangan terlalu susah tinggi-tinggi. kalau buat materi ini. Iya. Nah, Kitabmu yang sekarang salah. Terlalu tinggi ya. Kalau minjem pisau cukur untuk nyukur bulu jambi, itu Iya, aku kalian. tahu dia. Kalau yang ini Tuhan faktual. mau mungkin Nah, butuh modal buka barbershop. sekarang gini ya. Agatha sering bilang ada nabi nomor punggung 25. Ya, biasanya pemain bola itu kalau selain ada nomor punggung di depan ada sponsor ya. Betul nggak tak? Betul. Sponsor biasanya apa? Adidas, Nike, ya.
Nah ini kalau Spotaker. Nabi yang ini depannya tulisannya apa? Spotaker, sepotong tai keras. Ada tuh merek itu. Iya. Di dadanya ada tulisan Spotaker. Sepotong tai keras. Nomor 25. Terus gini Pra, dia kan bilang ini Pisau buatan cukur saya. itu 2.000 dapat loh, 5.000 dapat loh. Ngapain minjem gitu? Di Islam tapi nggak bisa bikin pisau cukur. Bro. 5.000 Tadi Allah minjem, kita biasa aja. Allah lu 5.000 juga itu nggak belanja, perlu bro. minjem kali seekor Allah lu Tuhan. minjem buat belanja bukan? Masa seekor Tuhan itu minjem gitu? Iya, saya Ya buktikan Tuhan. ya. Kalau ini bukan buatan saya. Tadi Prof Meta itu versi buku fisiknya. Ini versi yang tadi saya gunakan. Sama nggak? Kita lihat teman-teman. Kita buktikan apakah buatan saya. Nabi pergi ke WC, lalu beliau memerintahkan aku membawa 3 buah batu. Aku hanya mendapatkan 2 batu. Lalu aku mencari batu yang ketiga, namun aku tidak mendapatkannya. Aku pun mengambil kotoran hewan yang sudah kering. Kemudian semua itu aku bawa ke hadapan Nabi, namun beliau hanya mengambil 2 batu dan membuang kotoran hewan yang telah kering tersebut seraya bersabda, ini najis, ini kotor. Sama kan? Sama. Trik lama. Ya kotorannya najis lah, kotorannya najis. Ini aku perlu koreksi ya. Tapi Tuhan kan nggak minjem pisau cukur juga. Orang cuma 5.000. Allah juga tadi minjem. Aku perlu koreksi tadi. Di situ dalam bahasa Arabnya nggak ada kata hewan. Nggak ada kata hewan. Tahu nggak kenapa? Apa tuh? Tadi ada kata hewan ya di situ. Ada kotoran hewan. Di yang versi aslinya nih nggak ada kata hewan. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu waktu setiap kali berak itu dia pergi kemana? Manasi. Al-Manasi. Enggak. Ya, sebentar. Dia pergi ke Jangan di mute dong biar adil. Gimana sih? Lu jelasin aja tuh kenapa Tuhan lu minjem pisau cukur 5.000 doang. Ih, jangan ngomongnya. Ya Nek, jangan Ada gitu dong. modal, ntar aku beliin Oke. pisau cukur. baca di mana? Kasihan bulu-bulu pahanya itu udah panjang-panjang. Naik Di ke mana? loteng. Buset, loteng gak tuh? Jadi gini, ya. Masa seekor Tuhan bisa meminjam pisau cukur? Jadi gini. Aneh kali ya saya Bang 720 Psikologi. ini. Sebentar Bang Psikologi, tadi saya udah jelaskan. Kalau Abang tidak ngerti alegoris ya udah, itu masalah Bang, ya. Pertanyaannya gini. Masa seekor Tuhan masih Sabar, meminjam bro. Sabar dong, ya. Tuhan? Daripada menghujat-hujat, kita mending pakai data, ya, fokus. Kenapa di sini Itu data bang. Sebentar, ya. Iya saya 720 itu data bang. Itu tadi udah aku buka. Itu alegoris, Bang. Tetapi tetap tidak. Soalnya Sabar. Tetapi tetap tidak aku dapat. Nah, ada nama orang sabar dong. Kenapa dia nggak dapat batu tadi? Karena Muhammad ini bokernya tadi di mana? Di loteng. Di loteng. Loteng itu di mana? Di atap rumah ya? Di atap. Makanya dia kesulitan. Jadi tainya siapa ini? Ini tainya Muhammad sendiri sebetulnya. Karena kenapa sekarang gini? Nah, ini bukan Nah di penghujatan. situ Ya. kan jelas deh. Sebentar. Ini bukan penghujatan. Ini adalah data apa istilahnya? Katakan di kalimat Forensik. Sabar dong. Sebentar dong. Jangan di najis ya betul lah najis. Gini, Bro. Dia kesulitan nyari. Sebentar. Kan dia ada kalimat kesulitan- najis di situ. Aduh. Dia Ada kesulitan kata nyari. najis kan? Ini kotor. Astaga. Ntar lo ya. Susah sekali. Itu kalau Tuhannya Dia kesulitan. yang aneh. Dia kesulitan mencari batu karena di loteng itu batunya ya cuma terbatas. Yang banyak itu adalah potongan-potongan tahi yang telah Itu keras. kan Tahinya siapa? Tahinya Muhammad sendiri. Kenapa Yang pasti bokernya kan- di loteng? Coba Faslaf, kenapa bokernya di loteng? katakan najis. Nggak tahu ya kenapa, Bro? Kalau dia bokernya di sana kan belum ada WC, Bro. Belum ada WC zaman itu. Air susah. Untuk buang kotoran dia harus ke atap karena di atap itu matahari terik. Jadi cepet kering. Kering. Oh iya. Itu makanya dia di loteng. Itu poinnya. Kalau dia pergi ke tempat lain, dia mesti cari tempat yang jauh sekali. Lapangan Al-Manasi itu, ya. Yang tempatnya Saudah Jelas Saudah boker nih ya. Saudah. alasannya dong berarti. Saudah pergi ke tanah lapang untuk apa? Untuk buang air. Nah, ini jauh nih lokasinya. Nah, Muhammad
itu boker ke atap rumahnya sendiri tadi di loteng. Makanya temennya kesulitan nyari batu. Kalau kita keluar rumah nyari batu cuma 3, gampang atau susah sih? Iya bang, itu jelas bang, ada alasannya kan, memang nggak ada air zaman itu, dan Rasulullah juga mengatakan ini najis. Tapi kalau Tuhan minjem pisau cukur itu baru aneh. Betul bang, di Tirmizi. Masa Tuhan minjem pisau cukur Itu sama. terus nyukur bulu-bulu Kita paha? lihat ya. Ajaran Ibnu seperti Umar, ia berkata, suatu hari aku naik ke seperti loteng apa rumah bang yang Hafsah. Tuhannya Lalu minjem-minjem aku pisau melihat Nabi cukur? sedang membuang hajat. Betul, loteng juga. 5.000 doang bisa. Dia ke loteng boker itu loh teman-teman. Jadi itu bukan penghujatan ya tadi. Kita jadi belajar kultur Arab juga yang begitu jorok. Ya boker, ceboknya pakai tainya yang udah keras tadi. Tai siapa? Tai Muhammad. Makanya tadi dikatakan tai hewan, itu kurang ajar tuh hadis yang nulis. Masa Muhammad dibilang hewan? Gak boleh gitu. Menghina Arab, kamu tahu nggak? Kamu kumpulin seluruh harta kekayaanmu itu nggak sebanding sama kekayaan orang Arab. Ya tetap aja itu bukan kekayaanmu, So-soan Dek. ngata-ngatain Tetap aja Arab. Dek. Datang lo ke sana kayak Qatar, kayak Kuwait. Ngapain sih ngebanggain yang Terkaya bukan di punya lu, Dek? Bikin malu lu. Kamu tuh cuman bab. Tapi gini tak lucunya ya, lucunya gini, kita lihat ya. Di Bukhari 3571 ini lebih lucu lagi, Prah. Tahu nggak, Prah? Lihat ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia pernah membawakan sebuah kantung air terbuat dari kulit untuk wudhu dan hajat Nabi. Oh, dia Dan nggak dia mau? mengikuti beliau. Ada air. Dan dia mengikuti beliau dengan membawa kantung air tersebut. Beliau bertanya, siapakah ini? Ia menjawab, saya Abu Hurairah. Maka beliau berkata, carikan aku beberapa batu untuk aku guna. Ada air dia milih batu ya. Dikasih air, milihnya batu. Ini botol nggak nih? Oh, katanya susah air. Iya. Parah. Dikasih air minta batu. Ini aduh agak lain loh. Teman-teman semuanya, sangat memalukan jika seorang mahasiswa berargumentasi seperti ini. Dalam diskusi kali ini saya benar-benar menyesal karena saya juga adalah seorang mahasiswa dan saya malu menyaksikan diskusi ini ketika melihat seorang mahasiswa psikologi yang tidak bisa berdiskusi dengan baik. Dia seorang muslim, seharusnya dia menguasai ilmu-ilmu tentang Islam. Namun dalam diskusi kali ini dia benar-benar dibuat mati kutu. Kenapa teman-teman? Coba tadi teman-teman perhatikan. Ketika para apologet Kristen menunjukkan sebuah fakta bahwa Muhammad pernah buang air besar dan cebok menggunakan kotorannya sendiri yang sudah kering. Namun teman kita polemik muslim ini tidak bisa memberikan jawaban yang baik. Dia malah memberikan serangan balik dengan mengutip ayat Alkitab yang tidak nyambung dengan apa yang dibahas. Jika kualitas mahasiswa seperti ini, maka saya secara pribadi tidak mau mengakui diri sebagai seorang mahasiswa karena malu. Kita sebagai mahasiswa itu sudah terlatih untuk selalu berargumentasi dengan baik, bahkan setiap argumentasi yang kita berikan harus dengan data. Kita harus menyertakan referensi untuk membantah sebuah argumentasi. Tetapi teman-teman, dia malah menuduh bahwa apologet Kristen membuat hadis yang baru, mengeditnya sendiri, lalu menggunakan itu untuk menyerang Muslim. Dan ini tuduhan-tuduhan yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah diskusi. Dia seharusnya memberikan sebuah data yang berbeda untuk melawan teman-teman apologet Kristen dengan data yang sudah diberikan. Jadi teman-teman bisa menilai bagaimana kualitas seorang polemik muslim. Saya tidak mau mengatakan dia seorang mahasiswa. Kita memfokuskan bahwa dia adalah seorang polemik muslim. Dan kita melihat dalam diskusi-diskusi yang lain, hampir semua polemik muslim tidak bisa berdiskusi dengan baik. Contoh saja, Ustadz Ahmad Kainama dalam beberapa diskusi, dalam beberapa debat, dalam beberapa dialog, kita hanya melihat bagaimana Ustadz Ahmad Kainama mempertontonkan kebodohannya.
Dan kebodohan yang dipertontonkan oleh Ustadz Ahmad Kainama ternyata itu ditiru oleh polemik-polemik muslim yang lainnya. Bahkan mahasiswa sekalipun meniru sesuatu yang tidak baik, tidak benar dalam berdiskusi ataupun berdialog. Ini kan lucu teman-teman. Ini sangat-sangat lucu. Dia tidak bisa sama sekali mempertanggungjawabkan imannya sebagai seorang muslim. Dia hanya bisa ngeles menuduh, ngeles menuduh. Bahkan tadi kita melihat bahwa dia menghina Allah orang Kristen dengan mengatakan seekor ya tadi ya. Seekor Allah ya, atau sebuah Allah ya. Nah, tadi dia menggunakan beberapa istilah ya. Bagi saya itu tidak seharusnya keluar dalam sebuah diskusi. Jadi sungguh-sungguh memalukan teman-teman. Untuk teman-teman muslim, tolonglah sedikit pintar. Tolong banyak belajar bagaimana teknik-teknik untuk berdiskusi. Jangan kalian datang masuk di room-room Kristen seolah-olah kalian pahlawan dari muslim, namun dikacangin. Kalian tidak memiliki kekuatan untuk berhadapan dengan para apologet-apologet Kristen. Itu kan memalukan. Menurutku, lebih baik Anda itu belajar, dan belajar. Jangan masuk dalam room-room debat seperti ini. Karena ya, Anda hanya bisa menunjukkan kebotolan Anda dan dipertontonkan kepada publik. Semua orang melihat bahwa Anda tidak menunjukkan kualitas sebagai seorang mahasiswa. Jadi jangan terlalu kepedean teman-teman ya. Untuk teman-teman muslim, bertobatlah kalian. Kalian hanya modal menuduh, hanya modal bacot, dan itu tidak berguna sebenarnya. Di zaman modern seperti ini, semua orang bisa mengakses satu informasi kapan saja, di mana saja. Jadi informasi-informasi tentang Islam itu sudah terbuka lebar-lebar lagi. Jadi tolong untuk kalian belajar lebih banyak lagi sebelum berhadapan dengan apologet-apologet Kristen. Baik teman-teman, untuk kalian yang mau berkomentar silahkan, tapi berkomentarlah dengan baik, dengan bijak. Gunakan kata-kata yang baik, jangan sampai menghujat keyakinan orang lain. Sekian teman-teman, Tuhan memberkati.